Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang wajibnya siam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Lalu apa makna puasa? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan definisi ringkas bahwa siam itu adalah huwa at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bitarkil akli wa surbi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan caranya apa? Meninggalkan makan dan minum dan jima semenjak terbit matahari hingga semenjak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Hadza huwa siyam. Inilah puasa, inilah siam. Jadi dia tidak dalam rangka diet atau ingin sehat karena dokter menyarankan supaya dia banyak puasa, bukan. Tetapi niatnya adalah dia ingin beribadah kepada Allah dengan cara meninggalkan perkara-perkara tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ini diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Puasa ini diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan bahwa mengapa diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ini yang pertama adalah ahammiyatus siyami haitsu faradahallahu azza wa jalla 'alal umami min qablina wa hadza yadullu ala mahabbatillahi azza wa jalla lahu wa annahu lazimun likulli ummatin. Ini pertama adalah karena sangat pentingnya ibadah puasa itu. Dan Allah sangat mencintai ibadah ini, sehingga ibadah ini tidak hanya diwajibkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya, tetapi diwajibkan juga kepada umat-umat yang sebelum kita. Ini Allah mencintainya. Kita ingin mendapatkan kecintaan Allah dengan cara mengamalkan suatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah siam dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua, hikmah atau hikmah di puasa ini diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita adalah al-isyarah. Ini ada isyarat ila anna Allah ta'ala akmala li hadhil ummah dinaha. Allah menyempurnakan agamanya umat ini. Haitsu akmala laha al-fadhaila allati sabaqat li ghairiha. Di mana Allah ingin menyempurnakan keutamaan-keutamaan ini sehingga umat ini bisa melebihi umat-umat yang lainnya. Ini Allah ingin menyempurnakan agama ini yang sekaligus ingin menyempurnakan umat ini sehingga bisa melebihi umat-umat yang lainnya. Sehingga jamaah sekalian, kaum muslimin, hendaknya kita serius bersungguh-sungguh untuk beribadah puasa ini. Kemudian yang ketiga adalah at-takhfif ala hadhil ummah. Umat ini bisa nampak ringan, merasa ringan. Haitsu innaha lam tukallaf wahdaha atau lam tuklaf wahdaha bisyam alladzi qad yakunu fihi masyaqqah ala nufusi wal abdan. Di mana kenapa kita menjadi ringan umat ini? Karena kita tidak satu-satunya umat yang dibebani ibadah yang berat ini. Berat kepada jiwa, berat kepada badan. Karena meninggalkan sesuatu yang dicintai, makan, minum, dan jima. Seseorang yang ketika dipisahkan dari hawa nafsunya itu adalah berat. Dia ada masyaqqah, ada kesulitan. Lebih-lebih misalnya di musim panas, atau kadang itu ada hari-hari siangnya itu lebih panjang daripada malamnya. Kemudian la'allakum tattaqun, hikmah agar supaya kalian itu
berpuasa adalah hikmah puncaknya supaya kalian itu bertakwa. Jadi sebab dengan puasa itu supaya kalian bisa mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan kalimat atau ayat la'allakum tattaqun ayatattaqullaha bisiyamikum, supaya kalian bertakwa, wa mayatarattab alaihi min khisalit taqwa, dan kalian melakukan amalan-amalan yang mendukung ketakwaan ini. Oleh karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, man lam yata' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yata'a ta'amahu wa sarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta ketika dia berpuasa, maka Allah tidak membutuhkan meninggalkannya dia terhadap makanan dan minuman. Sehingga ini adalah takwa-takwa pendukung. Takwa pokoknya adalah dengan bertakwa, kemudian pendukungnya supaya puasa kita diterima adalah dengan cara kita tidak berkata dan berbuat bohong dan perbuatan maksiat-maksiat yang lainnya. Demikianlah, semoga Allah memudahkan kita di dalam menjalankan ibadah puasa. Sahabat Rasulullah SAW pernah menasihati kepada para sahabat. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah bersabda, qad ja'akum Ramadan sahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tughallu fihi tuftahu fihi abwabul jannah wa yughallu fihi abwabul jahim wa tughallu sayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr faman khurima khairaha faqad khurim. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah wajibkan puasa di bulan itu, kemudian dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan. Kemudian di bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan di malam itu, maka dia sungguh telah terhalang. Kaum muslimin, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada kita tentang bulan ini supaya kita mempersiapkan diri, menyambutnya, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan fisik kita, mempersiapkan waktu kita, supaya kita betul-betul siap, karena bulan itu sahrun mubarak, penuh berkah. Keberkahan itu maknanya adalah kathratul khairi wa thubutuhu, melimpahnya kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan siam di bulan ini, maka kita siam karena imanan wa ihtisaban, karena kita iman. Siam karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena perintah manusia tetapi karena perintah Allah. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam rangka iman dan mengharapkan pahala, sungguh dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian dibuka pintu-pintu surga. Tughlaqu fihi al-jannah, tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi sayatin. Dibuka pintu-pintu surga di bulan Ramadan, ditutup pintu-pintu neraka dan setan dibuka. Ini menunjukkan betapa mudahnya dimudahkan orang-orang yang beriman itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan sekali, sehingga kita lihat di masjid-masjid, di masyarakat sekitar kita mudah melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Masjid-masjid penuh, terutama sholat Isya dan sholat tarawih dan yang lainnya. Ini betapa memang mudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit maksiat di bulan Ramadan itu, sedikit terjadi maksiat karena
pintu-pintu di neraka ditutup dan setan dibelenggu. Lalu mengapa masih ada orang yang bermaksiat? Iya, karena maksiat itu kata ulama tidak semata-mata disebabkan oleh gangguan setan, tetapi memang dalam diri manusia. Itu tabiatnya memang dia tidak bagus sehingga dia tetap bermaksiat di bulan Ramadan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menghindari maksiat di bulan-bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian fihi lailatun. Ada satu malam di bulan Ramadan itu khairun min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tercegah kebaikan di malam itu, maka dia akan tercegah dari seluruh kebaikan. Mananya adalah ibadah di malam Lailatul Qadar itu pahalanya melebihi, kebaikannya melebihi ibadah 1000 bulan di selain malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat Ar-Rauf, kasih Ar-Rahman, Ar-Rauf. Allah itu Ar-Rahman, kasih sayangnya luas. Ar-Rauf khusus kepada hamba-hambanya yang mukmin itu. Rauf itu kasih sayang yang puncak ya. A'la ma'ani rahmah. Puncaknya kasih sayang. Allah sangat menyayangi kepada orang-orang yang beriman sehingga umat ini walaupun umurnya pendek, tetapi ketika tiap tahun dia mendapatkan malam Lailatul Qadar dan dia diterima ibadahnya, seolah-olah umurnya seperti ribuan tahun. Maka dari sinilah jamaah kaum muslimin hendaknya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya kita mendapati bulan Ramadan dan kita mudah melaksanakan ketaatan di bulan tersebut. Jawami'il kalim dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada umatnya adalah doa dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Allahumma aslih li dini alladhi wa ismat wa amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati alladhi hiya ma'ati waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li fi kulli syarrin. Rawahu Muslim. Kaum muslimin, doa ini doa yang pendek tetapi maknanya luas. Maka seyogyanya kita kaum muslimin mempelajarinya atau bahkan menghafalnya untuk kita amalkan sehari-hari kita. Yang pertama kita minta diperbaiki agama kita. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan penjaga urusanku. Diperbaikinya agama adalah dengan diperbaikinya tauhid kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertauhid dia akan berbahagia lapang, berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Diperbaiki agama juga artinya Allah memberikan kepada kita keikhlasan dalam seluruh amalannya. Ketika kita sholat maka kita ikhlas, ketika kita sedekah ikhlas, birrul walidain ikhlas, bermuamalah dengan tetangga, dengan teman-teman kita ikhlas. Ini artinya masuk dalam cakupan doa kita. Karena jika agama itu tidak baik, maka artinya tidak ikhlas. Kita mohon diselamatkan supaya amalan-amalan kita ikhlas. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghnas suraka'i ani syirki man amila amalan asraka bi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah sekutu yang tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal dan menyekutukan aku dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Dengan agama yang baik artinya kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban, menjalankan larangan-larangan, dan mampu ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beramal. Dan ketika kita ittiba, artinya amal kita tidak tertolak. Sebagaimana kalau kita berbuat bid'ah itu tertolak,
Sebagaimana dalam hadis, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengatakan perkara-perkara baru dalam urusan agama kami, maka dia tertolak. Maka kita minta kepada Allah diperbaiki agama kita, karena asmatu amri, agama ini ya Allah akan menjaga seluruh urusan kita, akan menjaga seluruh urusan kita sehingga menjadi baik. Maka berdoalah dengan ini. Kemudian wa aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi. Perbaikilah duniaku ya Allah yang merupakan tempat hidupku, sekedar tempat hidup, bukan tempat yang kekal. Minta diperbaiki dunia kita secara luas, diberikan rezeki-rezeki yang bisa membantu kita untuk taat kepada Allah, diperbaiki oleh Allah dunia kita semuanya. Wa aslih li akhirati allati hiya ma'adi. Yang ketiga, ya Allah perbaikilah akhirat kita, akhiratku yang merupakan ma'adi, tempat mudikku, tempat kembaliku, yang di sana ada balasan-balasan baik bagi yang amal baik, balasan-balasan yang tidak baik bagi yang berbuat tidak baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzi ahsanu bil husna wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, agar supaya orang-orang yang berbuat baik dibalas sesuai dengan amalannya, dan orang-orang yang berbuat baik dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik. Ini di akhirat. Maka kita minta kepada Allah diperbaiki akhirat kita. Masuk di dalam pengertian doanya, artinya kita minta ditakdirkan meninggal dalam husnul khotimah, kemudian diselamatkan dari siksa kubur, kemudian minta diberikan buku catatan tangan dengan tangan kanan, ya, kemudian dimasukkan surga, dijauhkan dari neraka. Yang keempat, waj'alil hajata ziyadatan li fi kulli khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohnya adalah lebih bagus. Di antara doa yang menakjubkan, yang merupakan min jawami'il kalim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringkas tapi padat maknanya, adalah doa dalam hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala wa daraqis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari juhdil bala, ujian yang berat, wa daraqis saqa, kesengsaraan yang hebat, wasu'il qada, takdir yang tidak baik, wasamatatil a'da, dan berlindung kepada Engkau ya Allah dari kegembiraan musuh-musuh. Yang pertama, kita berlindung kepada Allah dari cobaan-cobaan yang berat, baik yang berkaitan dengan badan kita, dengan orang lain, maupun dengan musibah-musibah yang membuat agama kita goncang. Ada ujian-ujian yang berkaitan dengan badan, misalnya sakit yang nggak tertahankan, sakit di badan kita atau di manapun. Maka kita mohon kepada Allah perlindungan supaya tidak diuji oleh ujian-ujian yang berat. Bisa jadi ujian yang berat ini datang dari lisan orang lain yang menyebarkan yang menyebarkan aib-aib kita, padahal kita pasti punya aib, punya kesalahan, punya kelemahan, disebarkan oleh orang lain dan dia menutupi kebaikan-kebaikan kita. Misalnya kita punya kebaikan, justru yang disebarkan keburukannya yang membuat terkadang seorang sempit dan menjadi berat. Masuk di dalam cakupan doa ini, kita mohon kepada Allah supaya tidak diuji dengan cobaan yang berat. Karena kadang cobaan dari lisan orang lain itu menjadi berat terhadap orang lain, kecuali kalau Allah meringankannya. Dan kadang-kadang kita diberikan musibah-musibah yang besar yang mengganggu agama kita.
Nah, kita masuk di sini berlindung kepada Allah dari ujian-ujian seperti ini. Sebagaimana Allah berfirman, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah kepada Allah itu ala harf, di tepi. Jadi maju mundur, tidak kokoh, tidak teguh. Fa in asabahu khairun, jika dia mendapat kebaikan, kelapangan, kelonggaran, kesehatan, pokoknya linggar kebaikan, itma'anna bih, dia tenang, tetap agamanya. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi, jika dia tertimpa fitnah, dia berbalik ke belakang, bisa menjadi murtad. Khasirat dunya wal akhirah, dia rugi dunia dan akhirat. Wa dzalika huwal khusranul mubin, itu kerugian yang nyata. Maka kita minta kepada Allah. Ada di antara manusia itu diuji oleh Allah dengan ujian yang berat sehingga mengganggu agamanya. Ala harfin, dia menyembah kepada Allah seolah-olah di tepi jurang, tidak kokoh. Sehingga ketika dia mendapatkan musibah dia murtad, ketika dia senang dia tetap beragama. Jadi dia menghubungkan antara kenyamanannya dia di dunia dengan keimanan. Ketika nyaman dia iman, ketika tidak nyaman dia tidak beriman. Maka masuk dalam cakupan doa ini kita mohon kepada Allah berlindung dari juhdil bala wa darakis saqa. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah dari darakis saqa, yakni kesengsaraan yang hebat. As-saqa itu lawannya as-sa'adah, kebahagiaan. Kalau ketentraman dan kenyamanan itu, kebahagiaan itu sebabnya adalah ketaatan, maka as-saqa, kesengsaraan itu sebabnya adalah keburukan atau amal-amal buruk. Maka ketika kita minta berlindung kepada Allah dari as-saqa, artinya termasuk kita minta kepada Allah supaya tidak beramal dengan amalan-amalan ahlul asqiya, orang-orang yang beramal buruk. Ini cakupan makna dalam doa tersebut. Kita minta kepada Allah dari kesengsaraan yang hebat. Wa su'il qada, kita berlindung kepada Allah dari takdir-takdir yang tidak baik. Takdir-takdir yang tidak baik itu meliputi diri kita, harta kita, keluarga kita, anak. Kita mohon kepada Allah berlindung kepadanya dari takdir-takdir yang tidak baik. Dan yang terakhir kita berlindung kepada